الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الحمد لله رب البريات ذي العرش رفيع الدرجات، أحمده سبحانه وأشكره باسط الخيرات وواهب البركات، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أهل الحمد والمجد والمكرمات، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله تمت به النعمة وكشفت به الغمة وتنزلت به الرحمات، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله النخب السادات وأصحابه أولي السبق والمقامات والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما دامت الأرض والسماوات. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله رحمكم الله. Dan ketahuilah, barang siapa yang berprasangka baik kepada Rabb-Nya, maka prasangkanya itu tidak akan membuat dirinya kecewa. Dan barang siapa yang bertawakal kepadanya, maka Allah akan cukupkan baginya. Dan barang siapa yang selalu berzikir mengingatnya, maka Allah akan selalu menyertainya. Maka bersungguh-sungguhlah wahai hamba-hamba Allah di dalam berbuat baik kepadanya. Hari-hari yang telah berlalu tidak akan pernah kembali. Dan ketahuilah, barang siapa yang berbuat kebaikan, maka ia akan hidup dalam keadaan yang tentram. Maka cukupkanlah Allah sebagai tempatmu berlindung, dan semoga Allah menjagamu. Dan barang siapa yang mengerjakan amalan-amalan yang saleh, ia dalam keadaan beriman, tidak ada rasa khawatiran akan perlakuan yang tidak adil terhadapnya, dan tidak pula akan pengurangan tentang haknya. Wahai ma'asyiral muslimin, sesungguhnya pada jiwa-jiwa itu ada kecenderungan kepada sesuatu yang mudah dan ringan, serta berlari dari hal-hal yang terbebani dan sulit. Dan seseorang yang memiliki tekad yang kuat akan mendorong dirinya untuk meraih puncak keberhasilan. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arahnya itu dengan bersungguh-sungguh, sedangkan ia adalah seorang mukmin, maka mereka itu adalah orang-orang yang diusahanya dibalasi dengan baik. Bahwasannya lidah itu tidak akan terkunci, amalan anggota tubuh tidak akan berhenti, dan pemikiran yang tidak ada batasannya. Apabila tidak disibukkan hal ini dengan perkara-perkara yang besar, maka ia akan disibukkan dengan perkara-perkara yang kecil. Jika tidak digunakan untuk kebaikan-kebaikan, maka ia akan mengarah untuk keburukan. Maha suci Allah, Maha suci Allah yang telah memperlihatkan kepada sebagian hambanya surga sebelum bertemu, serta membukakan pintu-pintunya di negeri amal dunia ini. Dan dia telah dikaruniakan kepada mereka aroma surgawi, sehingga mereka bersungguh-sungguh dalam mencarinya. Dan sebagian salaf berkata, sesungguhnya jika penduduk surga berada dalam kondisi seperti ini, maka sungguh ia telah berada dalam kehidupan yang baik. Dan bahwasannya surga itu diliputi dengan hal-hal yang tidak disukai, dan neraka diliputi dengan hal-hal yang disenangi. Wahai kaum muslimin sekalian, siapa yang memanggil mereka untuk memilih dan memilah apa yang membangkitkan di dalam diri mereka untuk memiliki tekad yang tinggi seperti itu? Jawabannya adalah, sesungguhnya karena mereka telah merasakan manisnya keimanan dan nikmatnya ibadah. Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali berkata,
bahwasannya keimanan itu memiliki rasa manis dan kelezatan, dan keimanan adalah nutrisi dan energi bagi hati, sebagaimana makanan dan minuman adalah nutrisi energi bagi tubuh, dan badan akan dapat merasakan kenikmatan makanan dan minuman saat ketika ia sehat. Jika ia sedang sakit, maka ia tidak akan mampu merasakan manisnya sesuatu yang bermanfaat baginya. Maka begitu halnya dengan hati, ia merasakan manisnya iman jika sehat dari penyakit hawa nafsu yang menyesatkan dan syahwat yang diharamkan. Jika hatinya sakit, maka ia tidak akan mampu merasakan manisnya iman, dan bahkan ia mencari-cari yang membahayakan dirinya sendiri, yaitu berupa hawa nafsu, berupa bid'ah dan maksiat dan kemungkaran. Wahai saudara-saudara sekalian, arti dari manisnya iman adalah merasakannya jiwa dengan kenikmatan-kenikmatan yang untuk melakukan ketaatan-ketaatan, dan bahwasannya manisnya iman dan nikmatnya ibadah adalah merupakan ketenangan jiwa dan kelapangan dada saat ketika melaksanakan berbagai tuntunan syariah, baik itu perkataan maupun perbuatan, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Bahwasannya kenikmatan ini bersifat relatif, yang mana berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lainnya, baik itu dari sisi yang kuat maupun yang lemah. Maka Maha Suci Allah yang telah menjadikan hamba-hambanya yang berbeda-beda kadar kesungguhannya dan manisnya iman itu merupakan kunci keteguhan di atas ketaatan kepada Allah, dan nikmatnya ibadah adalah rahasia ketegaran di hadapan fitnah dan kekacauan. Wahai saudara-saudara sekalian, hati itu jika telah diliputi oleh keimanan dan telah terpenuhi dengan cahaya wahyu, maka rasa manis itu akan muncul dengan sendirinya. Kenikmatan dunia disertai oleh cacat dan kekurangan-kekurangan lainnya. Sedangkan kenikmatan amalan saleh itu merupakan kenikmatan yang murni, maka bertambah pula rasa nikmat dan bahagianya. Kenikmatan dunia terkadang membuat orang terlalaikan dari akhirat, sedangkan kenikmatan amalan saleh dapat dirasakan baik itu ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Wahai kaum muslimin, adapun sebab-sebab yang dapat menghadirkan manisnya iman itu adalah sebagai berikut. Yang pertama dan paling utama adalah mensucikan dan membersihkan jiwa. Siapa yang minum dari teko yang kotor, maka tidak akan dapat menikmati yang diinginkan. Maka demikian pula halnya dengan hati. Hati yang diliputi dengan kotoran-kotoran dan maksiat dan dosa syahwat, maka ia tidak akan mampu merasakan manisnya iman. Dalam hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ada 3 hal yang dapat merasakan manisnya keimanan, yaitu barang siapa yang beribadah kepada Allah dan tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah, dan memberikan zakat hartanya yang baik dan mensucikan dirinya. Dan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, berikanlah kepada jiwaku ketakwaan dan sucikanlah ia, karena Engkau adalah sebaik-baik yang mensucikan, dan Engkau adalah pelindung dan maha menguasainya. Bishr bin Harith berkata, seorang hamba tidak akan pernah merasakan kenikmatan ibadah sampai ia menjadikan dalam diri mereka dengan syahwatnya sebuah pembatas dari besi. Wahai saudara sekalian, penyucian jiwa itu dilakukan dengan menegakkan kewajiban-kewajiban yang telah diperintahkan Allah, baik secara lahiriah maupun secara batiniyah, mengikuti sunnah dan memohon pertolongan kepada Allah. Hal yang pertama adalah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan ikhlas hanya untuknya, selalu berzikir dan merasa tentram dan tenang kepadanya, cinta dan rasa takut dan rasa harap dan tawakal. Sesungguhnya kebahagiaan seorang hamba dengan Rabb-Nya diperlukan dengan kedekatan hamba tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang hatinya terpaut dengan Rabb-Nya, maka dia akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan
di dalam ketaatan kepadanya, suatu yang tidak dapat ditandingi oleh kenikmatan apapun. Wahai saudara-saudara sekalian, dan di antara bentuk penyucian jiwa adalah upaya-upaya jiwa untuk selalu bertaubat dari dosa dan beristighfar dan memohon kepada Rabb-Nya keimanan dan taufik dan bimbingannya. Dan jika dia tidak mendapati kelapangan dada dan tidak menemukan manisnya iman, maka hendaklah dia untuk memperbanyak untuk bertaubat dan beristighfar. Seorang hamba yang mana setiap kali ia menambah penghambaannya kepada Allah dan dia merasa membutuhkan kepada Allah, maka Allah akan menambahkan kemuliaannya di sisi Allah dan menggantungkan hatinya hanya kepada Allah. Oleh karenanya, para sahabat dahulu mereka sangat takut dalam diri mereka ada sifat kemunafikan. Muttarif bin Abdullah bin Sukhair berkata, aku tertidur lalu terbangun dalam kondisi keadaan menyesal. Lebih aku sukai daripada aku solat malam lalu aku merasa bangga dengannya. Sebab orang yang merasa bangga dengan amalan-amalannya, maka amalannya tidak akan terangkat. Sungguh rintihan seorang pendosa yang bertaubat lebih dicintai Allah daripada lirihan tasbih dengan perasaan yang bangga. Hati yang paling disukai oleh Allah adalah hati yang hancur di hadapan Allah dan merasa sangat membutuhkannya. Kepalanya tertunduk di depan Rabb-Nya dan tidak berani mengangkatnya karena rasa malu dan merasa hina. Dan di antara sarana dan utama di dalam menghadirkan nikmat iman adalah dengan doa, kerana dia adalah senjata yang tidak meleset dari sasaran. Di dalam hadis disebutkan, aku mohon kepadamu kenikmatan yang tidak akan hilang dan kebahagiaan yang tidak terputus. Dan hendaknya seorang hamba memperbanyak bacaan Al-Qur'annya, lalu bertadabbur dan dekat kepada Allah di dalam ibadah-ibadah sunnah selain yang wajib, dan membiasakan berzikir kepada Allah dan mendahulukan cintanya kepada Allah daripada cinta kepada selainnya, lalu bermajlis dengan orang-orang yang saleh. Wahai saudara-saudaraku sekalian, di antara hal yang menjadi konsekuensi cinta dan ridha adalah sang kekasih dan totalitas kepadanya. Ini merupakan sebuah pondasi keimanan yang paling utama. Allah berfirman, apakah engkau wahai orang-orang musyrikin yang lebih beruntung, ataukah orang-orang yang beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat dari Rabb-Nya? Katakanlah, apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Sesungguhnya orang-orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. الحمد لله القائم على كل نفس بما كسبت، القائم على كل نفس بما كسبت، فما لأحد عنه غنى. أحمده سبحانه وأشكره سرا وعلنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة حق ويقين ظاهرا وباطنا، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله جاهد في الله حق جهاده فما ضعف ولا ونا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه قدوتنا وأئمتنا والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الفناء. أما بعد، أيها المسلمون. Wahai kaum muslimin, apabila ini disebutkan dengan manisnya keimanan dan manisnya ibadah adalah sebuah keteguhan di atas agama Allah, sebagaimana kita bersungguh-sungguh, dan jika ini gambaran manisnya keimanan, maka ketahuilah
bahwa hal yang dapat mencegah meraihnya manisnya iman adalah dengan maksiat dan dosa. Mungkin saja seorang hamba yang memandang suatu yang haram dan tercegah dan mendapatkan cahaya hati atau karena tidak menjaga lisannya sehingga tercegah dari hatinya dan memilih syubhat dalam konsumsinya sehingga dadanya menjadi penuh kelam, dijauhkan dari kemuliaan dan nikmatnya bermunajat. Bahkan sebagian salaf berkata, tidaklah Allah memberikan hukuman kepada seorang dengan kerasnya hati. Bisa jadi seorang kehilangan cahaya penglihatan atau lidahnya disebabkan kerasnya hati, disebabkan karena perkara-perkara syubhat. Dan berkata Dhunnun rahimahullah, sebagaimana merasakan lezatnya makanan dengan sehatnya badan, begitu juga dengan manisnya keimanan bisa dinikmati dengan sehatnya hati. Maka bertakwalah kepada Allah. Semoga Allah menjaga kalian ketika kalian mendapatkan kegelisahan, kegalauan dan kegundah gulanan dan merasa sempit. Boleh jadi itu menjadi hukuman yang telah disegerakan oleh Allah. Sedangkan datang kepada Allah dan kembali kepadanya dan ridha kepada Allah agar terpenuhinya hati dengan cintanya dan zikir dan rasa bergembira dengan mengetahui kepadanya sehingga mendapatkan pahala yang disegerakan dan surga yang disegerakan dan meninggalkan kemaksiatan akan menghidupkan hati. Maka seorang hamba yang akan merasakan manisnya kenikmatan dan manisnya ibadah, hendaknya dia merasa diawasi oleh Allah. Maka kalian akan merasakan manisnya keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين والتابعين وأن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واحمي حوزة الدين وخذ الطغاة وملاحدة وسائر أعداء الملة والدين. اللهم آمنا. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا بتوفيقك وأعزه بطاعتك وأعل به كلمتك واجعله نصرة الإسلام والمسلمين ووفقه وولي عهده وإخوانه وأعوانه لما تحب وترضى وخذ بنواصيهم للبر والتقوى. اللهم إنا نسألك العافية من كل بلية والشكر على العافية. اللهم إنا نستدفع بك كل مكروه ونعوذ بك من شره. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم أنت الله لا إله أنت. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت. أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت. أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا. اللهم أغثنا. اللهم أغثنا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا واجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغا إلى حين. اللهم غيثا مغيثا غدقا سحا مجللا تغني به البلاد وتسقي به العباد وتجعله بلاغا للحاضر والباد. اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا عن سقياك. اللهم فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. على الله توكلنا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر.
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا. الله أكبر. الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،